Kita akan ngebahas bagaimana kita bisa dapetin income dengan budget marketing 0 rupiah. Percaya nggak percaya, budget marketing 0 rupiah itu ada. Jadi kalau misalnya kalian sering berpikir, apa iya bisa gitu ya, kita dapat customer tanpa ngeluarin budget iklan? Jawabannya adalah bisa banget, apalagi di 2025 sekarang. Dengan eranya ini udah banyak orang yang bahkan bisa dapat penghasilan atau bisa dapat penjualan tanpa dia ngiklan atau tanpa ngeluarin budget marketing sepeser pun gitu ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi hal atau apa emangnya marketing strategi yang dimana budgetnya tuh 0 rupiah ya? Apakah kalian udah tahu apa jawabannya? Yes, jawabannya adalah konten. Kalau kalian lihat di belakang aku, ya aku punya akun Instagram dan aku bikin a lot of content. Kenapa? Karena ini bisa nge-push biaya marketing aku, yang dimana dengan aku bikin konten dan misalnya videonya FYP atau videonya viral atau videonya mendapatkan banyak penonton, mendapatkan banyak engagement, aku bisa dapat calon customer dari konten-konten yang aku buat gitu. Jadi kalau kalian lagi running bisnis atau kalian baru mulai jualan, saran aku nomor 1 adalah bangun konten gitu ya. Dan aku udah jadi konten kreator itu udah hampir 5 tahun. Jadi selain aku menggeluti dunia periklanan, aku juga menggeluti dunia konten ya. Aku selalu bikin konten, every single day aku selalu bikin konten ya. Dan memang aku suka konten gitu ya. Makanya aku bikin YouTube, juga suka ngomong, demen sharing-sharing ya. Dan kalau kalian sekarang belum konten, bisnis kalian belum konten, saran aku konten. Kalau misalnya kalian udah biasa ngiklan, ini bisa menambah income kalian atau bisa menambah jumlah customer kalian, bisa menambah omset buat bisnis kalian. Tapi kalau kalian belum pernah ngiklan sama sekali dan lagi mikir enakan ngiklan dulu atau ngonten dulu, ya kalau punya duit dua-duanya, tapi kalau budgetnya agak tipis, ya mungkin pelan-pelan cobain konten ya. Coba belajar bikin konten. Kenapa? Karena konten ini sangat powerful banget buat bisnis kita untuk ya tadi budget marketingnya bisa 0. Aku udah ngerasain budget marketingku bisa 0, tapi customer datang bertubi-tubi, customer datang begitu banyak ke bisnis aku. Terus yang jadi pertanyaannya, oke, let's say saya pengen bangun konten. Nah, konten seperti apa yang harus saya buat? Konten atau video seperti apa yang harus saya bangun di akun Instagram saya, atau di TikTok, atau mungkin di YouTube gitu ya. Cuman kalau untuk penjualan sih biasanya nih ya, kalau yang pengalaman aku, kalau nggak TikTok ya Instagram yang sekarang lagi rame konten kreator pada bikin konten di sana. Bahkan banyak ya, mungkin kalian juga denger orang-orang mungkin entah dia jual properti, entah dia jual paket umroh, pakai live ya, bikin konten, bikin drama, bikin apapun itulah, banyak hal gitu ya. Nah, ini aku udah catat kira-kira kalau kalian baru mulai pengen konten, apa yang mesti dilakuin terlebih dahulu, oke? So, yang pertama adalah rapihin akunnya dulu. Jadi, kalau sekarang kalian dari 0 banget dan kalian nonton video ini, maka satu hal yang perlu kalian lakuin adalah rapihin akunnya dulu. Yang dimaksud rapihin akunnya dulu itu adalah dimulai daripada namanya, nama brandnya apa gitu kan, lalu bio Instagramnya tulisannya apa, lalu ketika mereka pengen beli, link bionya kemana, apakah ke website, apakah ke WhatsApp, apakah dilariin ke landing page dan kawan-kawan gitu kan, sampai highlightnya gitu kan, sampai logo akun Instagramnya. Kalau di TikTok juga ya sama gitu. Jadi kita rapihin dulu itunya tuh. Jadi itu basicnya. Jadi sebelum mikirin videonya apa lain-lain, rapihin dulu nama, bio, logo, nama brandnya apa, pengen dikenal sebagai nama brandnya apa. Sehingga kalau ininya udah rapi, baru kita masuk ke yang kedua. Ketika itu udah rapi, baru mulai bikin konten ya. Nah, mulai bikin konten itu ada dua ya, ada dua. Kalau kalian udah punya budget atau kalian udah punya duit ya, marketing budget kalian udah ada gitu ya, nomor 1 yang mesti kalian lakuin untuk konten adalah hire tim konten. Profesi konten kreator tuh banyak teman-teman. Jadi kalau kalian ngelihat misalnya ada sebuah brand yang dimana yang tayang tuh ya karyawan-karyawannya gitu ya, ini dia hiring memang atau punya karyawan atau punya staff yang memang fokusnya untuk konten. Jadi kalian punya pilihan satu adalah hire tim konten atau yang kedua pribadi. Jadi kalau pribadi itu ya mungkin
sekalian kalian bangun brand, sekalian juga kalian personal branding ya. Personal branding mirip-mirip lah, cuma kalau personal branding lebih cocok akunnya itu bukan nama brand biasanya, lebih cocok ya namanya kayak aku nih, Zan Abdullah. Aku kan punya akun di belakang aku nih, Zan Abdullah kan gitu. Cocok buat personal branding. Jadi kalian tentuin nih, buat ngonten nanti itu pengen pakai tim kalian yang dia pokoknya konten sehari minimal 3 uploadnya, atau sebagai pribadi ini mesti tentuin dulu gitu, atau bahkan keduanya, tim saya jalan, saya juga konten, kan itu lebih asik lagi, lebih seru lagi. Cuman ya tentu tiap orang pasti beda-beda, makanya aku kasih dua pilihan gitu kan. Selanjutnya adalah yang jadi pertanyaan kalian, oke, ketika semuanya udah ready, yang bikin konten saya udah tahu siapa, konten apa? Gitu kan. Yang jadi pertanyaan, ini saya bikin video apa gitu kan? Saya misalnya jualannya properti, saya jualannya umroh, saya jualannya misalnya konveksi, saya jualannya makanan, saya jualannya fashion, saya bikin video apa gitu kan. Nah ini yang jadi pertanyaan banyak orang gitu. Nah jawaban aku adalah ada dua cara. Pertama itu lihat kompetitor, atau yang kedua riset sendiri. Kita bahas dulu yang pertama adalah lihat kompetitor. Kalau kalian ya, let's say bisnisnya adalah di bidang properti, terus begitu kalian ngeliat, kalian tuh udah tahu nih kompetitor saya nih si brand A gitu. Wah dia kontennya setiap hari selalu ada. Itu mah kalian gak usah pikir, tiru aja dia. Atau bisa kita bilang kayak meng-ATM lah ya, jangan tiru banget ya, ATM lah, karena kita bangun konten gitu ya. Nah ketika misalnya kompetitor bikin videonya adalah kebanyakan drama dan videonya naik-naik, ya kita bisa tiru dia dengan bikin konten-konten drama. Kalau ternyata kompetitor fokusnya kepada jualan produk, selalu ngomongin produk, selalu ngunggulin produk-produknya dengan konten-konten yang unik, ya kita tiru dia. Ini nomor satu by the way. Jadi kita melihat kompetitor, tetapi kita melakukan juga ATM gitu ya. Jadi kita mengamati, kita meniru, tapi kita juga ada evaluasi apa yang kita bedain. Atau yang kedua, ngeriset sendiri. Ngeriset sendiri ini bisa banyak hal. Jadi kalau aku prefernya teman-teman lakuin dua-duanya. Selain ngelihat kompetitor, juga ngeriset sendiri. Yang dimaksud ngeriset sendiri adalah bikin kontennya itu di testing terus. Jadi misalnya, oke, tim, coba besok bikin konten drama 5 video, bikin konten drama. Nah, begitu di-upload, lihat naik nggak akunnya, videonya ada yang viral nggak gitu, atau videonya view-nya ada yang gede nggak? Oh nggak ada, riset lagi, ngomongin tentang edukasi misalnya. Ya misalnya kalau bisnisnya properti atau umroh misalnya, kan itu banyak. Bisa bikin konten-konten seputar edukasi, misalnya edukasi seputar penipuan, misalnya kalau umroh penipuan yang terjadi di sana apa, misalnya kalau bisnisnya fashion apa, ya, itu edukasi ya. Atau juga bisa seputar testimonial gitu, jadi misalnya bisnis kita apa, terus kita bikin konten testimoni, naik nggak? Jadi dites, di riset. Atau juga storytelling, atau misalnya konten VO ya, teman-teman lihat kan konten VO itu konten yang footage doang, jadi video doang tapi suaranya orang nge-VO gitu, jadi nggak ada orang lagi ngomong kayak aku ke depan gitu, tapi dia VO doang gitu. Nah itu juga bisa kita lakuin. Jadi selain kita ngelihat kompetitor bikin konten gimana, kita juga meriset sendiri, kita testing jenis konten seperti apa yang bagus di tempat kita. Dan nanti ketika teman-teman itu merasakan videonya boom, videonya viral, videonya naik, itu penjualan teman-teman harusnya deres gitu ya. Harusnya teman-teman punya, jadi orang banyak kenal dengan brand kita tanpa kita ngeluarin budget ads ya. Jadi budget marketing nol ya, paling buat bayar gaji aja gitu. Cuma kan sebenarnya ini literally jadi nol ya, ibaratnya lebih murah untuk teman-teman bisa pakai gitu ya. Jadi mungkin itu caranya yang teman-teman bisa lakuin untuk bisa ngelakuin budget marketing 0 rupiah gitu ya, yang dimana sebenarnya teman-teman tinggal ulik-ulik lagi lebih dalam. Dan paling gampangnya kalian lihat kompetitor kalian pasti pada main kayak gini. Jadi kalau kalian apapun bidang bisnis kalian, pasti kompetitor kalian ada yang udah terjun ngelakuin apa yang aku barusan omongin gitu ya. Pasti dia udah kontennya udah serutin itu. Mungkin kalian ngelihat konten dia 1 tahun yang lalu sampai detik ini dia selalu bikin konten, dan kalian belum punya konten, kalian belum bangun akun. Nah itu siap-siap aja deh, bakalan kalah tuh sama dia gitu ya. Dan percayalah, ketika kita udah bangun akun itu ya, nanti kalau ngiklan jadi lebih gampang, karena orang udah tahu kita, nggak dari nol banget gitu ya. Jadi misalnya teman-teman nih udah biasa ngikutin aku di Instagram, udah biasa ngikutin aku di YouTube misalnya. Nah ketika teman-teman suatu saat kena iklan aku, teman-teman udah nggak yang mikir gimana lagi. Oh ini saya tahu nih, Zan sering sharing nih, saya dapat manfaat nih dari ilmu YouTube-nya, saya dapat manfaat nih dari ilmu Reels-nya. Ya mungkin kalau dia mau beli atau purchase itu lebih gampang karena udah kenal
ya, dan juga udah trusted. Manfaatnya banyak selain untuk kita bisa nge-push budget marketing kita dan juga buat hal lain. So, mungkin itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan, please tulis di kolom komen. Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan video ini. So, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.